Mana ada anak-anak remaja, ya, kalau tidak salah 5 orang ya atau 4 orang, ya, itu melakukan sebuah perbuatan yang sangat tidak terpuji, apalagi kalau dia seorang adalah anak-anak Kristen. Itu sangat disayangkan, teman-teman, ya, dimana mungkin teman-teman juga sudah tahu berita yang viral pada hari ini, dimana anak-anak ini pada hari Minggu mengunggah video ya di media sosial mereka, di mana mereka katanya, ya, menurut yang saya baca di berita, sesuatu untuk mengejek anak-anak Palestina, ya. Ketika mereka memakan tulang ayam, dia katakan ini tulangnya anak-anak Palestina, ya. Ketika mereka memakan daging ayam, dia katakan ini dagingnya anak-anak Palestina. Dan ketika mereka makan saus warnanya merah, dikatakan ini adalah darah anak-anak Palestina. Wow, ya, ini betul-betul luar biasa jahatnya, teman-teman, ya. Bagaimana bisa seorang anak Kristen, ya, melakukan hal yang sangat tidak terpuji seperti ini, ya. Sangat tidak terpuji, teman-teman. Alangkah disayangkan, ya, dan sangat disesali. Ada apa dengan mereka ini? Ketika mereka pulang dari ibadah, katanya dari gereja, tapi yang mereka lakukan sesuatu yang jauh dari ajaran atau dari iman kekristenan. Ada apa dengan anak-anak kita saat ini, teman-teman? Inilah tanggung jawab, ya, bukan hanya tanggung jawab sekolah untuk memberikan pendidikan moral, ya, kepada anak-anak didiknya, pendidikan etika, ya, moral, ya, tetapi juga tanggung jawab orang tua, karena mereka lebih banyak di rumah tentunya, ya, lebih banyak di rumah bersama dengan keluarganya ketimbang di sekolah, begitu. Dan juga yang bertanggung jawab di sini adalah gembalanya. Ini yang penting, ya. Ingat, ya, para gembala, ya, ketika Tuhan Yesus bertanya, ya, kepada Simon Petrus, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Ya. Kata Simon, "Iya Tuhan, aku sangat mengasihi engkau." Tuhan Yesus menjawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan pertanyaan ini diulang berkali-kali. "Simon anak Yohanes, ya, apakah engkau mengasihi aku?" Ya. Dan lagi-lagi Simon berkata, "Benar Tuhan, aku sangat mengasihi engkau." Dan Tuhan Yesus sekali lagi menjawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sampai berapa kali Tuhan Yesus menekankan, kalau engkau para gembala mengasihi Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombanya, yaitu jemaat, ya, jemaat, begitu. Apa yang dilakukan oleh gembala sampai ada jemaatnya yang punya karakter sangat tidak terpuji, jauh dari karakter seorang Kristen, teman-teman, ya. Anak-anak Palestina itu juga manusia, ya. Mereka tidak bersalah dengan apa yang terjadi di Palestina. Mereka anak-anak, ya. Mereka bukan teroris seperti Hamas, ya, bukan. Apa salahnya dengan anak-anak Palestina sampai berkata demikian? Jadi tolong, ya, para gembala, ini mungkin teguran untuk para gembala juga, Tuhan izinkan ini terjadi, ya, supaya benar-benar, ya, memastikan jemaatnya itu memiliki pengenalan yang benar, pengenalan yang baik akan kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi teman-teman, ini sangat saya sesalkan, ya. Bagi anak-anak Kristen, Alkitab itu sudah menegaskan, ya, bagaimana seorang pemuda-pemudi, ya, Kristen harus hidup, begitu teman-teman, ya. Kita bisa membaca di 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 13, ya. Ini bicara tentang bagaimana
ya seorang pemuda pemudi Kristen harus hidup. Ya, mari kita baca 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 13. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Hai anak-anak muda Kristen, dengarkan ini. Ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Hello, dalam perkataanmu, ya. Jadi kamu jangan mengucapkan kata-kata yang sia-sia, ya, sebagai seorang anak muda Kristen, ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi jelas, anak-anak Kristen, pemuda-pemudi Kristen harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya, ya. Baik dalam perkataanmu, ya, tingkah lakumu, perbuatanmu, ya, kasihmu. Itu di mana kasihnya itu? Ya, anak-anak ini. Ini anak-anak SMP, teman-teman, ya. Masih SMP di salah satu SMP negeri di Jakarta. Ya, anak-anak SMP coba. Sudah seperti itu karakternya, ya. Bagaimana bisa seperti itu? Saya juga heran, teman-teman, ya. Ya, dalam kasihmu. Itu jelas orang yang tidak punya kasih bisa berkata bahwa tulang ayam itu adalah tulang anak-anak Palestina. Ya, daging ayam adalah daging anak-anak Palestina. Sausnya itu, saus yang dia makan adalah darahnya anak-anak Palestina. Wow. Luar biasa jahatnya, teman-teman. Ya, ada apa dengan anak-anak ini? Nah, bagi Anda yang mendengarkan, mungkin Anda bagian dari keluarga mereka atau Anda orang tua mereka, ini PR besar ya bagi orang tua. PR besar bagi gereja di mana dia berjemaat. PR besar bagi sekolah juga. Ya, di mana dia sekolah di sana, begitu. Ya, teman-teman. Mengerikan, ya. Jadi mereka tidak tahu bahwa semua perkataan yang diucapkan, ya, yang sia-sia itu nanti dimintai pertanggungjawabannya oleh Tuhan Yesus, ya. Kita bisa baca, teman-teman, ya, Matius 12 ayat 35 sampai 37. Hati-hati dalam berkata-kata. Orang yang baik, ya, itu mengeluarkan hal-hal yang baik, ya, dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jelas ya, jelas itu ya, bertentangan apa yang dilakukan oleh anak-anak ini, bertentangan dengan ajaran kekristenan. Sangat jauh dari ajaran kekristenan yang penuh kasih, ya, yang tidak mau bicara sembarangan, ya, yang tidak mau mengucapkan kata yang sia-sia. Pemuda-pemudi Kristen harus hidup seperti Kristus telah hidup, ya, harus menjadi contoh teladan bagi orang-orang percaya. Ya, baik dalam perkataanmu, dalam ucapanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kekudusanmu, ya, dalam kesetiaanmu. Ingat itu anak-anak Kristen, ya. Jadi yang anak-anak 5 ini SMP ini, masih SMP, teman-teman, ya. Luar biasa bisa seperti itu, ya. Saya juga setengah mati kagetnya begitu. Ya. Kok ada anak-anak Kristen punya karakter jauh, ya. Jauh dari karakter seorang Kristen, apalagi dari ajaran kekristenan, itu jauh sekali, teman-teman. Nah, bagaimana menurut Anda? Ya, silakan Anda chat di live chat ini, ya. Mari kita berdiskusi, teman-teman. Ya. Desra, Matius 7 lagi setiap malam aja ada itu, ya. Matius 7 lagi langganan, ya, setiap malam. Baca pelan-pelan, renungkan, ya kan? Pasti Anda tidak akan memahami seperti itu, ya.
Karena di sana dikatakan bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dari kata bukan setiap orang saja, itu kalian sudah harus paham, ya, bahwa ada orang Kristen yang masuk sorga, ada yang tidak. Makanya itu artinya bukan setiap orang Kristen, ya, yang akan masuk kerajaan sorga. Nah, melainkan, kalimat berikutnya adalah melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, ya. Melainkan orang Kristen yang melakukan kehendak Bapa di sorga, ya. Jadi ada nggak orang Kristen masuk sorga? Ada. Siapa? Yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang tidak masuk sorga siapa? Yang tidak dikenal oleh Tuhan Yesus. Yang dienyahkan siapa? Yaitu orang-orang yang berseru itu, ya. Kami sudah bernubuat demi namamu, kami sudah mengusir setan demi namamu, membuat mukjizat demi namamu. Kata Tuhan Yesus, enyahlah, ya. Aku tidak mengenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan, ya kan? Nah, kenapa dienyahkan? Berarti ada yang salah dengan orang ini. Apa itu kesalahannya? Baca ayat selanjutnya. Karena itu tidak alkitabiah yang dia lakukan, ya. Karena semua yang dia lakukan itu adalah otoritas yang diberikan kepada para rasul. Ketika Alkitab sudah selesai ditulis, proses pewahyuan selesai, karunia-karunia melakukan mujizat, bernubuat, ya, itu sudah tidak ada lagi, tidak ada lagi. Banyak orang kebablasan. Makanya Tuhan Yesus marah, ya kan? Kalau dia bernubuat, berarti firman Tuhan masih bisa ditambahi dong. Nubuat itu kan berasal dari Allah, ya kan? Sementara Allah bilang nubuat akan berakhir, begitu, ya. Ketika Alkitab selesai ditulis, nubuat itu sudah tidak ada lagi, begitu. Tapi kok mereka terus bernubuat? Nah, itu kesalahannya, teman-teman. Makanya dia dienyahkan, ya. Bukan semua orang Kristen, ya, kalian salah, ya. Tapi mereka yang itu yang melakukan 3 hal tersebut, gitu. Jadi kalau baca ayat, jangan, kalau memahami ayat Alkitab, jangan hanya modal dengar-dengar saja, tetapi baca langsung. Gampang kok, tinggal Anda download aplikasi Alkitab, ya, di Play Store. Anda baca sendiri lengkap. Kalau bisa 1 perikop Anda baca biar paham, ya. Jadi jangan cuman modal dengar-dengar. Karena sudah 100 kali, 1000 kali, ya, saya mendapatkan komentar tentang Matius ini, itu seragam semua gitu, ya, seragam semua dari olim-olim ini, nggak ada yang beda, seragam pemahamannya. Berarti mereka dari guru yang sama, guru yang ngawur gitu kan. Ya, gurunya sama, ngawur, teman-teman, nggak paham tapi sok tiu, ya. Akhirnya menyesatkan umatnya sendiri gitu. Ya, saya baca lagi komentar yang lain. Handoyo Arnex, ya. Gembalanya molor terus, dombanya pada kudisan tuh. Handoyo Arnex. Sebenarnya, ya, banyak yang mempengaruhi, ya, anak-anak bisa seperti itu, ya. Itu banyak penyebabnya sebenarnya, begitu, ya. Bukan hanya di sekolah, juga di gereja, juga di rumah, bahkan di lingkungan di mana mereka hidup, ya, di mana mereka bergaul, ya. Kalau mereka bergaul dengan anak-anak yang memang rusak, begitu kan, nah itu akan terpengaruh, begitu. Karena Alkitab berkata pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan itu penting, ya, penting sekali pergaulan itu, ya. Jadi jangan sembarangan bergaul, begitu, ya. Sembarangan bergaul nggak boleh, ya. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati, ya, dengan pergaulan, ya, hati-hati. Kita tidak tahu di mana anak ini rusaknya, ya. Apakah memang gereja tidak berperan dengan baik, atau sekolah kurang mendisiplinkan anak-anaknya, atau di rumah mungkin dari keluarga-keluarga yang broken home, mencari perhatian di luar, kurang perhatian di rumah, lalu mencari perhatian di luar gitu,
ya kan? Atau mereka dari pergaulannya yang rusak. Nah, ini ya kita tidak tahu ya, teman-teman. Saya juga tidak tahu sejauh itu dari mana ini sumber kerusakan dari anak-anak ini gitu. Tapi yang jelas ini sangat disayangkan ya. Kalau mereka adalah anak-anak Kristen, itu sangat disayangkan sekali. Tidak seharusnya seperti itu ya. Begitu, teman. Teman-teman, itu dia yang disampaikan oleh Ibu Novirina Sulihin tadi, ya, seorang mutadin yang sangat luar biasa Tuhan pakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan memang saya setuju ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh beliau, bukan menyalahkan sepenuhnya adik-adik kita ini yang melakukan bercandaan ya, tapi tetap saja sebenarnya hal yang dilakukan oleh mereka seharusnya tidak perlu dilakukan, teman-teman ya. Nah, itu sebabnya saya pikir Ibu Novirina Sulihin dalam hal ini juga memberikan sebuah edukasi yang perlu diketahui oleh kita bersama dan terlebih adik-adik kita ini agar hal yang sama tidak terulang lagi, karena bercandaan yang mereka lakukan itu memang sudah kelewatan ya teman-temannya, dan tidak tepat pada waktunya gitu loh ya, membuat orang-orang yang mendengar pun merasa bahwa kok gitu ya, orang-orang Kristen katanya punya kasih tapi bercandanya seperti begitu. Nah, itu yang kita sangat harapkan tentunya hal ini tidak terulang kembali ya. Tapi kalau kita melihat kembali ke belakang teman-teman ya, bahwa sebenarnya beberapa waktu yang lalu juga ketika terjadi atau ketika adanya sebuah aksi demo ya atau boikot yang dilakukan oleh mereka yang mengklaim diri sebagai pejuang atau pendukung dan pembela Palestina, di mana pada saat itu ada sekitar mungkin seratusan orang ya, tapi tidak semua masuk ke dalam sebuah toko ya, entah toko Starbucks waktu itu atau McD ya. Mereka ada sekitar mungkin 10 orang yang masuk langsung ke dalam ya. Lalu mereka mengatakan bagi yang sedang mengkonsumsi ya kan apa yang dijual ya di dalam toko Starbucks atau McD itu, lalu mereka menyerukan bahwa bukankah kalian tahu kalau misalnya kalian mengkonsumsi ini, maka sebenarnya kalian ini sama halnya sedang meminum darah Palestina gitu loh. Nah, saya pikir bisa jadi adik-adik kita berlima ini ya atau bertiga ini mendengarkan di media sosial ya, karena memang kita tahu juga ini adalah sebuah video viral ya, karena mereka melakukan aksi yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh pendukung-pendukung Palestina ini, kok macam kekerasan dan memaksa orang gitu loh. Lalu mereka juga langsung masuk aja ya, kayak lebih berkuasa dan mereka paling berkuasa gitu loh. Nah, lalu akhirnya saya pikir mungkin bisa jadi adik-adik kita ini mendengarkan kata-kata itu, ya jadi artinya ya mereka aja yang bilang begitu ya kan, mereka kok bilangnya begitu bahwa kalau misalnya kita makan di Starbucks atau di McD atau di Pizza Hut, lalu mereka mengatakan ini darah Palestina, ini daging Palestina. Nah, akhirnya mereka juga berarti kita juga bisa dong ya kan. Nah, akhirnya itulah yang terjadi, bisa jadi seperti begitu. Ya, artinya ya wajar-wajar aja juga ya, adik-adik ini bisa jadi melakukan hal bercanda yang seperti begitu. Tetapi tetap saja kita tidak setuju kalau mereka melakukan hal yang seperti itu. Ya, ngerti ya? Jadi bisa jadi menurut saya mungkin karena mereka hal itu dilakukan oleh mereka-mereka pendukung Palestina, lalu dalam pikiran mereka berarti kita juga bisa dong, mereka aja bisa, kenapa kita nggak bisa, kan begitu ya. Oke teman-temannya, kita akan coba melihat saja dulu beberapa komentar yang ada di sini. Ada dari user ya, ZF6 dan seterusnya. Polisi kenapa baperan, suka menangkap orang jika ada yang menyuruhnya? Apakah salah 5 wanita Indonesia ini? Apabila sebaliknya yang melakukan pihak Palestina, apakah orang Palestina akan ditangkap? Ya, jauh banget sih. Lalu berikutnya ada dari James, teman-temannya. Ada dari James. Introspeksi diri ya. Kenapa kelima anak siswi itu mengolok-olok Palestina? Karena mereka sudah bosan dengan playing victim. Orang-orang Palestina termasuk mereka sudah bosan dengan pembulian terhadap Israel dengan alasan ya bela Palestina. Jadi tidak perlu mereka terlalu dihakimin, tetapi perlu diberikan pengertian atau pendidikan
bahwa apa yang mereka lakukan adalah kesalahan dan tidak baik perilaku seperti apa yang mereka lakukan. Ya, setuju ya bahwa mereka perlu diedukasi ya agar mereka bisa membedakan mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan. Lalu kemudian ada dari Omar ya. Gampang lupa, sudah beberapa lama mulai anak didik TK sampai SMA dicocoki dengan kebencian agama, diskriminasi di sekolah negeri. Mana yang lebih jahat? Narasi keji sudah biasa di negeri ini oleh mayoritas ya. Lalu berikutnya ada juga dari Nendang ya, ada dari Nendang. Memang Palestina terutama Hamas sangat kejam. Bayi dipanggang dalam oven pada 7 Oktober 2023 menyandera bayi bebas ya. Lalu paling terakhir ini nanti di bagian kedua ya dari Rusti, sekarang dulu dari Albert. Indonesia lebih ke Arab-Araban, lebih peka dengan urusan Timur Tengah daripada urusan dalam negerinya sendiri. Warga negara sendiri masih banyak yang hidup susah di bawah standar hidup ya. Lalu yang paling terakhir ini dia dari Rusti ya. Kalau begini cepat direspon, tapi kalau yang Ono 8 tahun belum selesai juga. Anak-anak ini memang salah, tapi kasih arahan yang baik. Jangan selalu ditangkap, tapi berilah didikan yang benar, itu baru. Oke, setuju sekali teman-teman ya. Ini tetap salah perlakuan adik-adik kita. Ya, ini tetap salah, tetapi perlu diberikan edukasi kepada mereka ya. Dan tentunya juga yang kita harapkan di sini ada keadilan yang akan terus ditegakkan di Indonesia kita ini. Tidak tebang pilih begitu ya. Oke, sekian aja dulu dari saya dan Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.